Diapain kamu? Kayak ditonjok gitu sih, Dok. Wah, Jadi kayak ditendang, didorong gitu. itu dilakukan oleh siapa? Mantan suami, Mantan suami kamu? aparat. Awal tahun 2025 baru tuh dia ketahuan selingkuh. Oh, ada perselingkuhan juga. Ada KDRT, ada perselingkuhan. Jadi ada kayak orang yang dia tilang gitu, kenalan, jadi dibawa ke rumah, main di kamar. Di kamar kamu? HP itu kan diletakin di meja. Tiba-tiba saya ngecek dan saya lihat dan jayangnya udah ada video itu. Dan itu pun yang pertama kali saya lihat videonya itu sama teman saya itu yang ngenalin saya. Bah, dengan cewek yang kenalin kamu. Mikirin anak gitu, kayak masih kecil, terus juga ngidupin 2 orang anak tuh susah ya, Dok. Sampai saya nge-grab tau, Dok. Duh, dia nggak biayain. Selama saya nikah pun dia nggak pernah nafkahin saya, Dok. Udah naik darah belum? Waduh, itu dipukul? Yang dipukul siapa? Saya. Jadi waktu itu... Kamu? Anak-anak juga? Oh, anak-anak enggak. Jadi ceritanya berebutan anak gitu, Dok. Saya mau ngambil, terus habis itu kayak kena gampar gitu kan sama dia. Diapain kamu? Kayak ditonjok gitu sih, Dok. Wah. Jadi kayak kena ke pipi gitu kan. Terus habis itu ditendang, didorong gitu. Kena tembok kepalanya. Wah, dari suaranya kuat banget itu. Kamu sudah kasih musik aja suaranya. Makanya nggak diinin kan, karena kayak kenceng banget suaranya. Anak-anak lihat dong berarti? Lihat. Itu dilakukan oleh siapa? Mantan suami. Mantan suami kamu oknum? Aparat. Oke. Wah. Agak shock juga sih, Dok, sebenarnya itu. Itu yang pertama kali atau sudah sering kamu dipukuli? Ini yang kedua. Dulu waktu bahkan setahun sebelum pas setahun nikah gitu ya, pas lagi hamil anak pertama umur 4 bulan itu pernah ditampar juga sama dia. Sebelah kiri inget banget. Dan benar-benar nyepak merah gitu loh, Dok. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Namanya Dok. siapa? Aku Sartika. Sartika menikahnya 2020 Menikahnya ya? 2020 Februari. Oke, mengalami KDRT tahun 2022 selama 5 tahun. Sekarang statusnya apa pernikahannya? Statusnya belum cerai. Kalau untuk dari pengadilan agama, cuma dari kantor baru banget. Desember kemarin baru banget ketok palu kalau udah cerai kantor. Di kan ya? Oke. Gitu. Tapi berarti statusnya apa tuh? Kalau di negara masih belum, tapi di sudah ya? Ya gitu loh, Dok. Sudah tidak lagi ya? Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Kenalnya nikah sudah berapa lama? Nikah 5 tahun. 5 tahun. Kan, 2020 sampai ya 2025 sih. Itu berantemnya karena apa sih? Sepele banget, Dok, sebenarnya. Gitu. Sebenarnya miskom juga. Waktu itu saya kan ada janji sama teman gitu, dan udah izin sama beliau ini kalau saya mau pergi ketemu teman gitu di Bogor. Nah, pas pulang itu jadi ceritanya sampai rumah kan sore gitu, Dok, dari Bogor. Terus dia malah pergi ke rumah mertua saya. Karena rumah mertua itu kan beda gang gitu loh, Dok, beda RT dari rumah saya kan. Saya sempat bilang, mau kemana, di rumah aja gitu. Aku pun udah pulang gitu, coba quality time aja di rumah bareng anak-anak, nggak usah kesana. Terus saya bilang, nggak ada untungnya, tapi bukan berarti di sini nggak ada untungnya tuh orang tuanya nggak menguntungkan buat saya gitu, enggak gitu, Dok. Maksudnya nggak ada untungnya anak main kesana, lebih baik kan di rumah sama orang tuanya gitu ya, Dok. Dia kesel di situ sih, dikiranya orang tuanya dia nggak menguntungkan gitu, jadi emosinya di situ aja. Emang cenderung yang temperamen sih, Dok, orangnya temperamen banget gitu. Oke, berarti KDRT ya ini ya? KDRT. Kalau boleh saya tahu, ini kan kenapa kamu posting ini dan kenapa kamu mau hadir di sini hari ini? Posting sebenarnya itu apa yang pengen kamu perjuangkan?
Saya ngelaporin ini, jadi tuh awal tahun 2025 kemarin, saya tahu dia Ini kejadiannya kapan? 2022. Oh, ini kejadiannya 2022. Yang video ini 2022. Heeh. Saya sempat laporin juga ke Polres atas KDRT-nya. Cuma waktu itu kita sempat damai keluarga. Kamu cabut. Saya cabut. Saya itu ya udah baik lagi gitu, Dok. Nah, awal tahun 2025 baru tuh dia ketahuan selingkuh. Oh, ada perselingkuhan juga. Ada KDRT, ada perselingkuhan. Ini nggak tahu selingkuh atau perzinahan ya, Dok? Mungkin perzinahan ya jatuhnya, karena kalau selingkuh kan sama-sama menjalin hubungan gitu ya, Dok. Perempuannya sama laki-lakinya. Jatuhnya sih ini perzinahan sih, saya melaporkannya atas perzinahannya gitu. Dia ada sama perempuan, bilangnya sih ya, Dok, bilangnya dia kan digatur ya, Dok, yang nilang orang gitu kan. Jadi ada kayak orang yang dia tilang gitu, kenalan, jadi dibawa ke rumah, main di kamar. Di kamar kamu? Ini kan ada yang bed cover yang mirip yang saya lagi hamil, nah atasnya kan perempuan. Itu perempuannya. Kok kamu bisa dapat fotonya, Vi? Kamu dapat videonya? Iya. Ya itu taunya. Itu cewek lain? Cewek lain. Itu cewek lain? Bukan saya kan, Dok, yang pasti. Ya, saya nggak tahu kan kamu tutup soalnya. Itu cewek lain, itu selingkuhannya, dan itu di kamar kamu. Iya. Di spray kamu. Dan kamu ada videonya. Ada. Itu orang pernah ditilang dia. Bilangnya sih orang tilangan jadi ya, tujuan Dok. baru orang jadi apa? Bilangnya orang kenalnya karena ditilang gitu. Dia nggak banyak cerita ke saya waktu saya tanya siapa, dia cuma bilang ya itu orang yang saya tilang gitu. Oke, dan akhirnya cerai. Akhirnya setelah itu kan kamu cerai saya di ngelaporin Desember? Cerai kantor, ya cerai kantor. Itu kan jauh banget ya, Dok, dari Januari saya buat laporan sampai ke akhir tahun ini ya, 2025 Desember ya. Oh, kamu buat lagi laporan Januari 2025? Januari. Karena waktu itu awalnya saya mau ngomong baik-baik sama dia. Saya pun waktu tahu itu ngomongnya baik-baik, Dok. Saya tanya di WhatsApp gitu. Tapi respon dia malah kayak gitu kan. Gak menunjukkan itikat baik gitu lah, Dok. Saya kesel juga, dia malah kabur ninggalin saya sama anak-anak. Jadi laporan kamu sekarang mandek. Tujuan kamu datang ke sini adalah biar dapat atensi aja sih, Dok. Sebenarnya pun udah laporan. Waktu saya viralin ini udah langsung dipanggil tuh saya untuk sidang kode etik itu. Kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lah dipanggil sidang. Jadi kalau kan ada namanya sidang kode etik gitu ya, Dok, atas tindakan yang dia perbuat gitu kan. Akhirnya dipanggil, ya udah. Dan saya sih berharapnya ya dia di PTDH, walau itu menyakitkan kali ya, Dok. Kamu berharapnya apa? Dia dipecat. Karena kan banyak juga ya, Dok, kayak kita lihat tuh orang-orang yang punya jabatan tinggi tuh dipecat gitu kan, Dok. Selingkuh. Cuma kan karena dia kayak udah KDRT, selingkuh pula, nelantarin anak pula. Kamu pengen tak ya dia dipecat ya? Cuma ya dapetnya demosi aja. Kita ngobrol ya. Kita ngobrol dari awal nanti. Sampai ke bagian dipecat kita ulang lagi nanti ya. Kenalan dari kapan nih? Kenalnya itu dari 2019 atau 2018 lah, Dok. Emang nggak lama kenal terus kita married sih. Jadi belum banyak tahu sebenarnya ya, Dok. Dan itu pun kenalinnya sama ada perempuan yang saya temuin videonya. Jadi teman kantor, Dok. Dikenalinnya sama teman kantor kan. Sama dia dikenalin. Dan ternyata saya tahu Januari itu setelah udah lama kan, Dok, ya. Ternyata ada juga video sama dia. Teman kantor kamu. Terus kok kamu mau sama dia? Kan itu belum tahu, Dok. Kamu pengen juga dalam video itu. Sorry, bercanda ya. Ya maksudnya kan kalau kamu sudah tahu laki-laki disuka seperti ini, kok kamu mau? Belum tahu, Dok. Sampai saya tahu ini kan Januari 2025 kemarin. Saya tahu semuanya. Bentar. 2019 dulu. Kamu kenalannya kayak gimana dulu dengan dia? Kamu taunya dengan dia, suka dengan dia kayak gimana? Jadi tuh dikenalin kan sama teman saya ini. Dikenalin, oh ya udah gitu. Udah kenalan seperti biasa aja layaknya orang kenalan. Akhirnya dia sudah jadi pacaran, udah jadi pacaran, ya udah jalin hubungan serius. Dia juga nggak ada menunjukkan kalau dia temperamen. Ya jauh lah, Dok, dari kata-kata itu. Yang makanya, tadi video tadi?
Itu kan setelah nikah. Oh, setelah nikah. Atau sebelum pas kenalan? Nah, jadi nemu video itu di Google Foto kan, Dok. Januari 2025 itu saya nemu video-video itu di Google Foto di handphone dia. Itu tahunnya itu setelah kita nikah. Jadi ada yang 2020, kan saya Februari 2020. Ada yang Maret 2020, ada yang 2021. Dan enggak cuma satu perempuan aja sih, Dok. Banyak. Ada ya, 3-4 perempuan. 3-4 perempuan. Di videoin? Ya, di videoin. Jadi kayak dia ngambil video gini dari, ini kan muka perempuan gitu loh. Dia jadi gini. Jadi kesorotnya memang muka perempuannya aja. Memang gak ada mukanya dia. Tapi kan jelas ya, Dok, dari tangannya. Terus ya alasan sensitifnya dia saya tahu banget gitu kan ya, Dok. Apa alasannya? Dengan wajah yang datar dan polos. Ya gitu, Dok. Oh, kamu baru tahu 2025 ya? Baru tahu Januari 2025. Kamu pacaran nih, nggak lama nikah. Nggak lama nikah. Kenapa kamu mau nikah? Waktu itu karena emang baik, Dok. Baik, ke sayangnya juga welcome, orang tuanya juga welcome ke saya. Ya semuanya kayak berjalan mulus aja, baik aja gitu ya. Oh, saya yakin kayaknya dia bisa deh. Gitu kan, jadi seorang imam yang baik untuk keluarga saya. Akhirnya ya udah, kita nikah. Pada waktu itu, kita ingat pada waktu itu dulu ya. Kita selalu ingat masa-masa indah. Jangan kita ingat masa-masa nggak enak ya. Terus pada waktu itu, dia sosok laki-laki seperti apa? Jujur, Dok, bahkan sebelum Januari 2025 itu saya selalu kayak punya prinsip. Saya selalu bilang, bahkan ke teman-teman pun, saya nggak pernah deh ngejelekin dia. Sampai teman-teman pun makanya pas saya posting itu pada kaget kan. Saya selalu posting tuh yang baik-baiknya, yang bahagianya gitu ya, Dok. Karena dia satu, mau ngurus anak gitu loh, Dok. Mau ngurus anak, pulang kerja capek gitu kan, masih bisa ngurus anak. Sebenarnya banyak waktu yang, lebih banyak waktu dia dibanding saya ketemu anak-anak. Oh iya? Karena kan kalau dia tuh jam kerjanya pagi, jam 5 berangkat, jam 2, jam 3 udah di rumah. Terus besoknya siang, jam 2, sampai jam 10 malam, terus besoknya libur lagi. Kalau gitu, kalau saya kan dari jam 10 sampai ketemu jam 8 malam, template aja gitu, Dok. Kamu juga kerja? Kerja, alhamdulillah. Kerja. Saya selalu mikir dia baik gitu, nggak kepikiran kalau hal-hal ke situ. Ini benar-benar baik ya? Baik, tapi memang saya sering nemu dia chattingan sama perempuan sih gitu. Bahkan pas saya lagi mau lahiran sesar itu pun juga ada dia chattingan sama perempuan. Oh, sering ketahuan? Sering ketahuan, cuma saya nggak pernah, ya udahlah gitu. Masih belum terlalu, mungkin ya gimana ya, Dok, mikirin, balik lagi selalu mikirin anak aja, takut gitu, nggak mau anak jadi korban kan, kasihan kalau saya pisah nanti gimana ya, jadi omongan orang-orang. Dan ini video pada waktu itu tahun 2022? 2002. Kenapa kejadian kayak tadi kamu cerita tadi, gara-gara omongan tadi, yang ibu mertua tadi? Jadi ceritanya marahnya dia ya, Dok, marahnya dia itu ya itu, karena tadi saya ngomong katanya, dibilang salah paham itu, dibilang katanya keluarganya dia nggak menguntungkan, jadi dia marah. Nah, gongnya saya viralin. Awalnya saya nggak mau viralin, Dok. Mungkin kalau saya viralin pun bisa dari Januari pas saya tahu dia selingkuh kan, Dok, harusnya. Cuma ini kan saya viralin November, baru-baru ini. Saya diusir sama anak saya dari rumah mertua saya. Anak kamu usir kamu? Jadi ceritanya gini ya, kan kita main nih, anak-anak jadi dari Januari itu pas kita berantem 2025, anak-anak sama saya kan, Dok. Memang pernah beberapa kali sama beliau gitu, anak-anak di rumah saya. Waktu itu sempat ada problem di yang ngomongnya berhenti gitu kan, Dok. Terus akhirnya saya juga bingung dan itu mendadak. Malam itu akhirnya saya ngubungin dia buat minta tolong jagain anak-anak dulu gitu, karena nggak ada yang ngomong gitu kan. Dibawa ke sana. Dan itu pun seminggu dua minggu saya dapat orang yang ngomong lagi, saya bawa balik lagi. Sampai sana anak saya bilang, Mami nanti kalau sekolah libur Sabtu Minggu aku mau ke rumah papa ya, gitu kan. Oh iya, saya nggak pernah ngelarang sama sekali untuk anak-anak mau ketemu bapaknya gitu kan, Dok. Silahkan. Akhirnya minggu berikutnya saya WhatsApp dia nih.
anak-anak mau diantar ke rumah karena minta ketemu, sekolah pun kan libur. Ya udah tuh nggak direspon sama dia, pagi, siang, sore saya chat cuma di read doang, cuma dibaca doang kan. Dengan inisiatifnya ya udahlah saya antar aja, toh juga bapaknya sendiri kan dok. Dan kebetulan dia itu semenjak ada masalah tinggalnya di rumah ibunya. Akhirnya saya bawa ke sana. Saya masuk ke dalam rumah, parkir mobil, masuk ke dalam rumah, ada bapaknya nih di depan di ruang tamu. Saya bilang assalamualaikum, nanya kabar, sehat pak, kayak gitu. Baik, saya tanya si ini kemana ya? Oh ada lagi kerja, belum pulang, masuk siang, itu posisinya jam 9 malam. Habis itu, oh iya pak, ini kayak biasa anak-anak minta kesini gitu kan, karena libur sekolah. Ya udah, akhirnya dititipin, terus tiba-tiba ibunya keluar, teriak-teriak, bentak-bentak saya gitu. Dia bilang nggak ada, nggak boleh dititip-titipin. Emangnya di sini tempat penitipan anak, kayak gitu. Kita ini udah tua, gitu kata dia. Enggak kok bu, nggak ada maksud untuk nitipin. Anak-anak cuma mau ketemu bapaknya doang. Nggak ada, kita mau pergi, bilangnya mau pergi. Ada acara Sabtu Minggu weekend ini. Dan saya kan nggak tahu dok, kalau dia tuh mau pergi kalau ada acara gitu. Karena nggak ada yang ngasih tahu saya kan. Karena saya pikir, ya udah gitu, mau ketemu anaknya minta ketemu bapaknya silahkan. Akhirnya ya udah, diusir saya, dikunciin pintu, anak-anak didorong keluar. Oh, yang diusir kamu dengan anak-anak semuanya? Iya, saya bawa anak saya dok, 2 kanan kiri, dan anak-anak pun nangis, kejar di situ posisinya. Benar-benar nangis, dan saya pun juga nangis karena segitunya dok. Oke, saya pikir kamu diusir oleh anak kamu. Supaya kamu dan anak kamu sama ya? Gue pikir bodoh ya. Kamu dengan anak-anak diusir. Anak ada berapa? Anak 2. 2, umur berapa? 5 tahun sama 3 tahun. Sama 3 tahun. Jadi tahu dong anak-anak kamu ribut. Yang besar sih dok, lebih kayak dia mulai ngerasa udah ada perubahan sih, saya ngerasanya di dia. Jadi lebih pendiam. Dulu tuh dia aktif banget. Bahkan teman-teman pun tahu seberapa aktifnya anak saya. Sekarang tuh udah jadi lebih ke pendiam gitu. Dan ya gitu lah dok. Tahu orang tuanya kayak ada masalah, ada problem. Pernah tanya, bapaknya mana? Sering. Saya bilang, ada di rumah Mimi. Kan manggil neneknya Mimi. Ada di rumah Mimi gitu kan. Sering ngelihat saya nangis aja setiap malam. Saya bilang, yang cowok kan, yang besar. Mama gak boleh nangis, ada aku yang jagain mama. Sampai dia bilang, nanti kalau udah besar mama gak usah kerja. Biar aku yang kerja, nanti aku beli beras. Segitunya sih dok. Yang besar tuh udah dok, udah tahu banget sih dok ada masalah. Karena saya sering nangis kalau malam gitu kan. Kenapa kamu nangis? Kamu sudah pisah rumah berarti dari Januari 2025 ya? Januari. Kenapa kamu malam-malam suka nangis? Itu pas berapa ya? Januari sampai Juni, kurang lebih 5-6 bulan saya masih terus-terusan nangis. Sekarang sih udah enggak sih dok. Sekarang lebih ikhlas aja. Apalagi kemarin sempat dapat perlakuan itu. Kenapa kamu nangis? Ingat anak dok, yang pasti. Takut. Kamu lebih ke sakit hati dengan dia? Kenapa sudah dia yang jahat seperti ini, kok kamu yang ditinggal? Ya. Itu ya. Lebih ke situ, terus juga. Sebenarnya kamu masih pengen mempertahankan, pengen memperjuangkan juga, tapi kok lucu. Ya. Udah dia yang salah, udah dia yang selingkuh, dia yang pukul, dia pula yang ninggalin kamu kayak gitu. Betul. Itu ya. Sebenarnya kamu pasti pengen memperbaikin atau? Dulu ya, waktu pas saya baru tahu itu pun saya gak berpikiran untuk kalau ternyata saya harus jadi seorang single mom. Sedihnya situ ya. Sedihnya di situ karena takut ke anak omongan. Maksudnya kan anak pun besar juga pasti nanti akan dapat omongan dari orang-orang gitu kan. Pasti akan ditanya bapaknya kemana, ibunya kemana, kayak gitu-gitu kan dok. Terus juga sedihnya itu waktu anak saya sakit dirawat, dia pun gak ada nanya. Saya udah kasih tahu anak saya dirawat gitu kan. Kalau yang kecil dirawat, saya videoin. Dia cuma bilang, apa kata dokter? Habis itu udah. Nggak besuk, nggak nanya, nggak sama sekali. Padahal sebelumnya dia sayang anak ya katanya. Ya.
Dia jagain anaknya? Saya aja nggak tahu kenapa dia bisa sampai segitunya. Mungkin dia sakit hati karena saya laporin. Oh. Karena berakibat ke karirnya kan, Dok. Saya laporin dia, imbasnya ke karirnya dia. Jadi mungkin dia dendam ke saya, anak jadi pelampiasan. Nanti sudah berapa lama dia nggak ketemu dengan anak sekarang? Terakhir itu kayaknya udah 2 bulan. Oh, ketemu sih waktu saya ke Polda itu kan sempat didudukin bareng gitu ya, Dok. Itu sempat ketemu, tapi cuma ketemu ya. Ketemu biasa. Habis itu udah. Berarti sudah setahun ini pokoknya jarang komunikasi dengan anak. Bahkan gak pernah nanyain sih, Dok. Gak pernah nanyain anak sama sekali. Oke. Dan selama kamu tahu tuh baru Januari 2025 baru kamu tahu itu selingkuh. Dia selingkuh. Benar-benar tahu selingkuh yang sampai kayak gitu ya, Dok. Kayak gimana kayak gimana kok bisa kamu tahu? Jadi ceritanya itu waktu itu kan dia harusnya libur nih, Dok, gitu kan. Harusnya libur. Niat kita tuh mau pergi gitu kan, quality time bareng sama anak-anak. Cuma dia dipanggil, ada apel, dan ternyata handphone yang satunya tuh ketinggalan di rumah, gitu. Ketinggalan di rumah. Saya tipe orang yang nggak suka ngecek gitu loh, Dok. Termaksud ya udah percaya gitu, nggak akan sampai sejauh itu dia ngelakuin hal itu ke saya kan. Ternyata nggak tahu feeling seorang istri tuh bener aja kali ya, Dok. Tiba-tiba saya pengen ngecek aja. HP itu kan diletakin di meja. Tiba-tiba saya ngecek dan saya nggak yang cari tahu, buka-buka gitu. Password nggak di password sama dia kebetulan. Nggak di password handphonenya, terus tiba-tiba saya cuma nge-scroll history gitu loh, Dok. Kayak misalkan kita habis buka WhatsApp, buka apa history gitu. Apa yang aplikasi terakhir dibuka. Betul. Nah, di situ saya lihat ya udah ada video itu. Dan itu pun yang pertama kali saya lihat videonya itu sama teman saya itu yang kenalin saya. Bah! Dengan cewek yang kenalin kamu? Wah, gokil ya. Banget. Itu saya jujur tremor banget. Video teman kamu sendiri? Iya. Itu dilakuinnya kapan? Itu di tanggal itu yang Maret 2020. Ada lagi yang sebelum saya nikah 2019. Setelah kamu nikah berarti? Ada yang di Google Foto itu setelah nikah ya, Dok, tanggalnya. Sampai saya tanya orang IT kan, dia nggak mengakui itu. Yang bersangkutan tuh nggak mengakui, katanya video itu dibuat sebelum kita nikah gitu. Tapi saya tanya sama orang IT gitu kan, bisa nggak sih kalau Google Foto tuh kayak tanggalnya diganti gitu? Oh, nggak bisa, harusnya udah ya dia upload ke situ, dia rekam situ, harusnya tanggalnya ya tanggal segitu. Dia tahu di Google Foto? Google Foto, disimpannya di Google Foto. Tidak di encrypt atau tidak di password? Enggak. Di folder, ada satu folder, nana apalah dia sebutnya itu foldernya. Dimasukin di situ ada beberapa video sama perempuan. Wah, kayak gimana pas kamu lihat video tersebut? Wah, lemes banget, Dok, gemeter sampai ya shock aja, nggak bisa, kok bisa gitu, nggak tahu lagi harus gimana. Selama ini kayak udah disabar-sabarin kayak gini ya, udah dibaik-baikin kayak gini ya, ternyata dapet zongnya kayak gini. Ada berapa video di sana? Ada 4-5 video nggak salah. Soalnya yang sama mantan saya itu ada 2 atau 3 video. Oke. 4-5 cewek? 3-4 cewek gitu. 3-4 cewek, tapi ada satu cewek, ada beberapa video. Iya. Termasuk dengan cewek yang pernah dia tilang tadi? Iya. Dan itu di kamar kamu? Iya. Wah. Di kamar, Dok, bayangin di kamar. Itu kayaknya posisinya waktu saya lagi main ke rumah almarhum mama saya sih. Jadi kan kosong rumah. Nggak tahu gimana ya, dia bisa bawa masuk perempuan itu dengan seenaknya. Cewek-cewek itu kata-kata di kamar kamu semua tuh hanya? Ada, enggak, satu cewek itu aja di kamar. Yang cuma yang ditilang itu aja? Yang lainnya kayaknya di hotel, Dok. Begitu kamu lihat video tersebut, apa yang kamu lakukan? Gemeter, nangis pastinya kan. Kok terus habis itu saya WhatsApp dia pun masih baik-baik, Dok. Kayak salah saya apa ya? Salah saya di mana? Kok tega banget
saya kirimin kan akhirnya. Dan itu pun saya nggak ngirim ke handphone saya gitu kan. Saya cuma nggak ada kepikiran, gemeter aja saya videoin pakai handphone saya sendiri gitu. Saya kirim ke dia. Ini maksudnya apa? Kok kayak gini? Oh, nggak kamu pindahin filenya ke tempat kamu? Nggak kepikiran, Dok. Nggak kepikiran. Jadi kamu laporin atas yang kamu rekam dari handphone kamu? Gitu. Bukan dari file aslinya? Bukan dari file aslinya. Jadi di sana pun dipertanyakan, kan nggak bisa. Ini nggak ada mukanya dia loh, kata institusinya kan. Tapi jelas sih Pak, saya tahu banget tangannya gitu kan. Terus kan kelihatan ya Dok, alat sensitifnya dia gitu kan. Kelihatan kok ini, kamu yakin lah Pak. Terus sampai diliatin juga ya? Iya Dok, pasti kan untuk jadi barang bukti di sana. Bukan, maksudnya di videoin oleh dia juga ya, punya dia. Oh iya, kelihatan gitu loh Dok. Jadi kan dia di atas gitu, si perempuannya di bawah. Jadi dia videoin gini. Jadi kan tangannya kelihatan gitu loh. Jadi bukan video yang video kayak lagi main gitu loh Dok. Kayak ditaruh kamera dari jauh gitu, enggak. Cuma memang pas gini aja kelihatan. Jadi mukanya tuh kelihatan banget kan. Memang dia suka kayak gitu? Enggak, ya sama saya sih enggak ya Dok. Sama saya enggak. Enggak tahu sama yang lain. Saya tanya kan, kenapa sampai di videoin dan masih disimpan kalau misalkan emang itu sebelum kita nikah? Dia bilang, ya nggak tahu, ini perasaan udah dihapus yang les gitu loh Dok. Udah dihapus. Terus kenapa masih ditonton gitu? Enggak, aku nggak nonton. Ini kan historinya kamu baru nonton, saya bilang. Ya namanya orang cari pembelaan ya Dok. Pasti selalu nggak ngakuin gitu. Bilangnya katanya udah dihapus. Ya disimpan, cuma disimpan aja, nggak pernah ditonton. Bilangnya sih gitu. Oke, itu Januari 2025 ya kamu ketemu video tersebut ya? Januari 2025 saya ketemu video itu. Habis itu saya laporan ke Polda itu Berarti Februari. Itu yang nyebabin men-trigger kamu pengen lapor? Iya, itu awalnya. Terus juga kan kayak komunikasi kita juga kayak udah nggak baik gitu loh Dok, udah nggak bagus. Oke. Sartika, saya pengen tanya kayak gini. Kamu kan Januari 2025 kamu dapat video tersebut, kamu ngelaporin, terus dari Januari sampai bulan Juni juga kamu sering nangis lah ya. Iya. Apa yang kamu pikirkan? Satu sisi kamu ngelaporin dia. Iya. Artinya kamu kesel dengan dia. Kesel. Dan kamu pengen dia dapat hukuman. Pasti. Kamu juga pengen dia dapat pasal perzinahan. Harusnya. Kamu pengen dia di penjara juga. Harusnya tapi bisa. Tapi kamu nangis malam-malam. Ke anak sih Dok. Mikirin anak gitu, kayak masih kecil, terus juga ngidupin 2 orang anak tuh susah ya Dok. Nggak segampang itu kan. Saya juga bukan orang ada ibaratnya gitu kan. Kerja pun saya juga nyambi-nyambi loh Dok. Sampai saya nge-grab tau Dok. Kayak apa namanya, pulang misalkan lagi libur gitu, cari sampingan lain ya udah gitu. Duh, dia nggak biayain anak-anak lagi? Selama saya nikah pun dia nggak pernah nafkahin saya Dok. Oh ya? Nggak pernah ngasih duit ke saya. Selama nikah kamu nggak pernah dikasih duit? Jadi biaya hidup keluarga, makan sehari-hari dan anak? Jadi kalau istri itu kan memang harusnya dapat nafkah ya Dok ya, untuk dirinya sendiri gitu kan. Cuma kalau untuk makan, setiap makan ya kadang saya ke pasar pakai duit saya, dia pun ngasih duit, ibaratnya nggak sesering itu Dok. Bukan untuk diri saya, tapi ya makan, misalkan saya minta duit dong, masa setiap hari saya harus begini Dok, kan nggak mungkin kan. Ya itu harusnya inisiatif dia untuk ngasih. Gaji bulanan nggak dikasih ke kamu? Enggak. Oke. Sampai saya pernah bohong sih sama almarhum orang tua saya. Waktu itu baru-baru nikah kan Dok. Ya berapa bulan setelah nikah lah. Kalau itu kan ada kayak uang remon, uang yang lain gitu kan Dok. Sama almarhum tuh dia bilang, Mbak udah turun loh remon gitu kan. Oh iya Mah, dapat berapa? Saya bilang, oh nggak tahu Mah, belum ngecek lagi. Saya bilang,
eh ATM-nya dipegang kamu kan? Kartunya dipegang kamu kan? Iya dipegang. Sampai saya nggak mau ngejelekin dia di depan orang tua saya gitu loh. Tapi nyatanya kan enggak. Kamu pengen dia dipecat? Saya pengen bahas ini ya. Kenapa kamu pengen dia dipecat? Waktu saya ngelaporin, saya waktu itu kan di BAP dok. Saya kan ngelaporin, terus kan dipanggil lagi kan di BAP gitu kan, ditanya segala macam. Ditanya keinginan kamu apa? Waktu itu di Januari, saya dipanggil Februari atau Maret lah dipanggil itu, saya masih punya hati. Dia belum se menyakitkan sekarang ini loh dok. Saya masih punya hati, saya bilang cuma ya udah demosi aja Pak. Yang penting dia ada ininya lah ya, resikonya gitu karena udah kayak gini ke saya. Dan ternyata itu tuh nggak ngebuat dia berpikir ulang dok. Malah dia nelantarin anaknya, bener-bener nggak nanya anaknya, nggak nanya gimana kondisi anaknya. Sekesel itu. Saya pun menyesal waktu di BAP waktu itu. Kamu jawab seperti itu. Padahal tim yang penyidik itu dia bilang, orang kayak gini mah dipecat aja bisa kok. Saya mohon bilang, jangan deh Pak, kasihan. Nanti anak-anaknya malu. Saya bilang, kalau bapaknya dipecatkan. Saya bilang gitu. Malah saya yang menyesal sekarang. Kamu pengennya dia dipecat? Habis dok, dia menurut saya kayak udah kebangetan banget dok. Gemes banget. Anak dirawat tuh bener-bener dia gak nanya. Juga sekarang pun bener-bener gak pernah nanyain dok. Bener-bener kayak ya udah kayak perjaka lagi gitu mungkin. Sartika, ini nasihat saya ya, nasihat saya. Kamu umur berapa ya? 31. 31 ya. Ini nasihat saya. Kadang kalau misalnya kita lagi berantem kayak gini ya, suami istri ya, kita tuh pengen nyakitin dia kalau misalnya kita tersakitin. Misalnya kayak kamu nih lagi tersakitin, misalnya kayak kamu kan harus jaga anak, terus juga kamu dipukul, kamu diselingkuhin, kamu juga nggak dikasih duit lah kayak gitu ya, nggak diperhatiin sama sekali. Adalah rasa sakit, kamu pengen bales kayak gitu. Kalau bisa dia dipenjara, kalau bisa dia dipecat, kalau bisa dia apa. Pertanyaan saya, kalau dia dipecat, hidup kamu berubah nggak? Banyak yang nanya gitu dok. Kalau dia di penjara, hidup kamu jadi lebih bahagia kah? Nggak bahagia juga sih dok. Bukan yang bahagia. Percaya gitu, dengan saya, kalau dia di penjara, kalau dia dipecat, kalau kamu lihat dia susah, kalau kamu lihat dia sakit, nggak akan buat kamu bahagia. Percaya dengan saya. Cuma monster yang lihat orang yang pernah kita sayangi sengsara, itu kita bahagia. Siapapun itu, mau itu mantan suami, mau itu mantan istri, catat baik-baik ya kata-kata saya, mau itu mantan teman, mau itu mantan adik, tadi kita sayang terus kita kesel, benci kayak gitu ya. Memang kita punya emosi saat yang kita pengen rasanya dia sakit ya. Tapi percayalah kalau ada apa-apa dengan dia, musibah. Siapapun itu ada musibah. Dan kita senang lihat orang itu jadi musibah. Berarti ada something dalam diri kita. Harusnya, kalau saya belajar di sekolah, kalau misalnya melihat orang susah, apa yang harus kita rasakan? Bantu. Kita ngerasa juga nggak enak. Kalau kita melihat orang di depan kita bahagia, apa yang harusnya kita rasakan? Kau bayangin, kalau orang yang kita sayang atau pernah kita sayang, bahagia, apa yang harusnya kita rasakan? Bahagia. Kalau orang yang pernah kita sayang, apalagi itu punya hubungan darah dengan kita, apalagi itu bapaknya anak-anak kita, terus dia ada musibah, kalau saya bukan nggak mengerti kepedihan kamu, tapi kadang kita berpikir bahwa susahnya dia itu nggak buat kita bahagia. Iya. Susahnya dia itu nggak sedikit pun menambah kebahagiaan kita. Kamu udah benar sih, kamu udah benar, kamu udah ya keputusan kamu udah
kita hormati keputusan kamu, doakan aja yang terbaik. Kalau saya boleh kasih nasihat untuk kamu. Soalnya menurut saya sih dipecatnya dia dan di penjaranya dia nggak akan buat kamu jadi lebih bahagia. Kamu doakan. Suatu hari dia akan tahu sih. Bagaimanapun juga memori indah. Berapa tahun ya? 5 tahun? 5 tahun. Dia akan suatu hari akan ingat. Saya pernah nikah dengan namanya Sartika. Wah, dia baik, dia rawat anak saya. Biarkan itu berjalan, tetap jadi orang baik dan jangan jadi orang jahat. Itu menurut saya sih. Ya. Cuma mungkin ya Masih sakit hati ya. sakit hati sih dok. Karena nggak dia juga sih dok. Orang tuanya pun ke saya pun bikin saya sakit hati juga sih dok. Saya pernah kayak gitu ya. Saya pernah berantem dengan orang, diperkarain dengan orang. Sampai akhirnya saya pernah di penjara 1 kali 24 jam. Habis saya keluar dari penjara, itu adalah hal termudah untuk saya karena saya menang pra peradilan ya. Jadi itu adalah hal yang paling mudah untuk saya itu nuntut balik. Ya, karena pada waktu itu saya pernah ditahan. Jadi kalau saya laporin balik itu paling mudah lah untuk saya bisa menang kasus itu kayak gitu. Tapi nggak saya lakuin. Karena bagi saya tuh dia masuk penjara nggak buat saya bahagia. Saya bertanya dalam diri saya sih, apakah kalau dia masuk penjara saya bahagia? Untung istri saya selalu ingatin saya. Dia bilang, kayaknya kita nggak bahagia deh kalau misalnya lihat orang susah. Ya saya bilang ya udah lepasin aja saya bilang. Bukan ini yang saya cari. Kamu akan lebih bahagia dibandingkan dengan kamu kayak, kalau kamu pengen jatuhin dia akan nyakitin kamu. Emang kalau dia di penjara, dia nggak kesel dengan kamu? Dia nggak benci? Dia nggak kesel dengan anaknya? Saya laporin aja dia kesel kan dok. Kesel kan? Dan nggak akan jadi berkesudahan jadinya kan? Ya. Ya kalau misalnya kamu dengan dia masih oke, tapi kan ada anak-anak di sini yang nggak ada namanya mantan bapak, nggak ada namanya mantan orang tua. Mudah-mudahan dia juga nonton sih video ini dan ini nasihat bukan cuma untuk kamu juga. Untuk semua pasangan lah yang punya masalah. Setelah ini dia jadi lebih aware ya ke anaknya ya dok. Harusnya ya. Cuma nggak tahu. Kalau dia masih mau balik dengan kamu masih mau nggak? Saya udah nggak. Nggak mau. Tapi kamu kalau misalnya rawat anak sama-sama kamu mau? Dari awal itu saya juga udah bilang kok dok tentang kita pisah pun ya rawat anaknya bareng-bareng gitu. Cuma ya tetap aja dianya kayak gitu, tetap kayak jadi cuek ke anaknya, nggak nanyain anak. Ya udah sekarang pun saya juga sebenarnya udah ikhlas aja loh dok. Udah nggak pernah permasalahin hal, ya udahlah dia mau kayak gimana ke anak, dia mau nanya kabar anak ya alhamdulillah. Enggak pun juga ya udah toh anak juga nanti besar bisa nilai sendiri gitu kan dok. Jadi saya sekarang udah ikhlas, udah legowo, udah ya udah mengalir aja. Saya hidup cuma untuk anak saya, ingat anak, gimana caranya saya besarin anak-anak, gimana caranya saya ngidupin anak saya supaya semuanya serba kecukupan, gak kekurangan. Udah itu aja. Kalau dia nonton video ini apa yang kamu pengen sampaikan dengan dia? Ingat anak aja sih. Mau gimana pun tetap darah dagingnya dia, butuh kasih sayangnya dia. Anak-anak emang gak pernah nanyain dia gitu dok. Anak-anak emang gak pernah nanyain bapaknya, tapi harusnya kitanya sebagai orang tua kan bisa ya ngasih kasih sayang yang tulus ke anak-anak, kasih sayang yang serba ada kayak layaknya keluarga lain. Itu aja sih dok, cukup. Kalaupun kita emang udah nggak bisa menyatu, ke anak aja, lakuin apapun yang terbaik untuk anak, kasih apapun yang terbaik untuk anak. Oke. Sartika, mudah-mudahan kamu sehat dan menemukan pasangan yang lebih baik ya. Trauma? Pasti. Trauma banget dok. Takut. Apalagi saya kan juga udah gak ada orang tua ya dok. Benar-benar yang ngerasain hidup sendiri gitu. Walaupun punya abang, punya adik. Cuma kan mereka punya kesibukan masing-masing. Takut banget gitu.
Dan By the way tadi nasihat saya itu bukan artinya saya mendukung kalau dipukulin nggak dilaporin ya. Enggak ya. Tetap dilaporin aja, tetap diiniin, tetap dilaporin. Kalau dipukulnya saya setuju sih sebenarnya. bahkan dia pun nggak ini loh dok, dia nggak, Dia pernah minta maaf nggak dengan kamu? setiap dia melakukan kesalahan selalu saya yang minta maaf. Selalu kamu yang minta maaf. Selalu saya yang minta maaf. Ya udah, kamu deserve the better one lah. Ya. Mudah-mudahan kamu ketemu yang lebih baik. Duh, belum tahu ya dok, kayak masih ke anak dulu lah gitu, mikirin anak.